Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, masuki ayat 55 dari Al-Maidah. Firman Allah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan yang orang-orang beriman, mereka yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka selalu dalam keadaan ruku'. Ayat ini, innama waliyukumullah wa rasuluh, wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Kemudian sifat mereka Allah sebutkan. Kata Jabir, Abdullah ibn Salam radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, kaum kami dari Yahud Quraidah dan juga Bani Nadhir menghajar kami, memboikot kami, bersumpah tidak mau duduk bersama kami, enggak mau bergaul dengan kami. Sementara kami waktu itu juga enggak bisa bergaul atau duduk dengan para sahabatmu ya Rasul, karena jauhnya jarak. Maka turun ayat ini, wali kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, radhina billah wa bi rasulihi wa bil mu'minina awliya. Cukup ridha kami Allah dan Rasulnya dan mukminin sebagai wali kami, seperti Allah katakan. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman umum, mencakup seluruh mukmin. Setiap yang ada iman padanya, maka dia termasuk dalam ayat ini. Di dalam ayat ketika Allah sebutkan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un, jelas menunjukkan bahwa yang tidak ada iman padanya, tidak menegakkan salat, tidak menunaikan zakat, maka bukan wali kaum mukminin. Bukan orang yang patut untuk diberikan loyalitas padanya. Wala, karena wala, wilayah, kembalinya kepada Allah dan Rasulnya dan mukminin. Sifat menonjol yang nyata pada mukminin Allah sebutkan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka ruku'. Salat yang merupakan rukun terbesar dalam Islam setelah syahadat, menunaikan zakat yang menjadi qarinah
selalu berpasangan dengan sholat, dan itu hak makhluk yang membutuhkannya dari para du'afa wal masakin. Wahum raki'un, dan mereka ruku'. Dalam ayat ini sebagian menganggap wahum raki'un hal dalam kondisi ruku. Wahum raki'un wawul hal, sehingga makna ayat difahami, mereka fahami, mereka menunaikan zakat dalam keadaan mereka ruku, begitu. Dalam posisi keadaan mereka ruku, mereka menunaikan zakat. Lalu disebutkan athar, dinisbatkan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, turun ayat ini terkait itu. Ini saat beliau ruku, ada orang yang datang minta-minta, maka beliau lepas cincinnya dalam keadaan ruku. Ali sedang ruku, dilepas cincinnya kemudian dikasihkan ke orang itu. Makanya kemudian sebagian dari mereka mengatakan itu sifat yang terpuji, namun pendapat atau makna seperti ini disanggah oleh Hafidz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sehingga beliau katakan, yang kami tahu mimma na'lamu min a'immatil fatwa, dari imam-imam fatwa dari semenjak zaman sahabat, tabi'in, ada fuqaha sab'ah, dan yang berikutnya, tidak satu pun berpendapat demikian. Tidak satu pun ada yang berpendapat demikian, bahwa wahum raki'un hal, sehingga menunjukkan pujian orang yang berzakat atau mengeluarkan zakatnya saat dia dalam posisi keadaan ruku. Adapun athar Ali, di dalam sanadnya ada Abdul Wahhab Ibnu Mujahid. Kata Ibnu Katsir, la yuhtaj bihi, tidak bisa jadi hujjah riwayat orang ini. Riwayat lain dari jalan Dhahhak dari Ibnu Abbas tentang Ali tadi sama, illatnya Dhahhak diketahui tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas, sehingga munqati', terputus sanadnya. Itu beberapa athar yang dinisbatkan kepada Ali, sehingga seperti kata Hafidz, la yufrah bihi, athar yang tidak bisa dibanggakan, tidak sahih sanadnya untuk bisa diamalkan. Juga dinisbatkan athar serupa selain dari Ali, dari Ammar bin Yasir, juga Abu Rafi', walaysa yasih syai'un minha, sama, masing-masingnya tidak ada yang sahih. Li dha'fi asanidiha wa dha'fi rijaliha, semua sanadnya dhaif dan perawi-perawinya banyak yang majhul, sehingga dhaif. Makanya kata Hafidz, a'immatul fatwa enggak ada yang berpendapat demikian. Di sana ada banyak sahabat, di sana ada banyak tabi'in.
Tidak satupun yang punya madhab memahami ayat demikian. Sunnahnya atau terpujinya orang yang sedekah atau zakat dalam keadaan ruku. Memahami ayat seperti itu enggak ada dari a'immatul fatwa. Dan itu penting agar seseorang tidak menyimpulkan sendiri, tidak keluar memahami nas, menyalahi a'immatud dunia. A'imah enggak ada pendapat demikian. Sementara kita ingat apa yang Imam Ahmad katakan, dan itu penting bagi setiap talibul ilm, la taqul fi mas'alatin illa walaka fiha imam. La taqul fi mas'alah. Jangan kamu berpendapat sesuatu kecuali kamu punya imam padanya. Artinya punya pendahulu dari salaf. Pendapatmu ini adalah pendapat Ibnu Abbas misalnya. Pendapatmu ini pendapat Umar, Ali, Uthman, atau siapa dari para salafus saleh. Bukan kamu menyendiri. Enggak ada satupun ulama yang memahami seperti pemahamanmu. Maka itu bukan ilmu. Bukan ilmu. Sesuatu yang kamu fahami sendiri, kamu bisa anggap ini istimbat kuat dari ayat, sementara tidak satupun salaf mendahuluimu dalam pemahaman seperti itu. Dan itu umum dalam perkara apapun. La taqul fi mas'alah illa walaka fiha imam. Kembali kepada ayat ini, pujian Allah kepada sifat yang nyata pada mukminin. Yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka selalu menunaikan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka selalu dalam keadaan ruku', artinya selalu menjaga salatnya berjamaah. Di dalam ayat ini tentunya selain itu pujian kepada mereka yang sholat dan zakat. Zakat mencakup zakat fardu yang wajib maupun itu nafilah. Zakat sunnah, yakni sedekah-sedekah yang ada. Sama, sholat pun mencakup sholat yang fardu dan sholat-sholat yang sunnah. Dua ini sering dan selalu digandengkan oleh Allah karena yuqatal alaihima. Yuqatal alaihima, diperangi orang kalau tidak mau mengerjakannya. Karena amalan zahir kelihatan, dikumandangkannya azan, salat 5 waktu, zakat pun begitu, syiar nyata dalam Islam. Nah, hanya kalau suatu jamaah, ini satu negeri, satu qabilah, satu kampung tidak mau bayar zakat, diperangi oleh pemerintah, wajib diperangi sampai mereka mau diambil paksa zakatnya. Seperti itu yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada mani zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, diperangi. Adapun itu perorangan, 1-2 orang
diketahui kaya, ada nisabnya dan seterusnya, maka bukan diperangi tapi diambil paksa hartanya. Pemerintah mengirim pasukannya, polisinya atau apa, untuk kemudian mengaudit hartanya dan diambil zakatnya plus hukuman maliyah. Diambil pula sebagian hartanya selain zakat sebagai hukuman. Demikian mazhab Imam Ahmad dan banyak fuqaha. Itu kalau perorangan. Ya diambil zakatnya, misalnya dihitung ini zakatnya 1 miliar misalnya. Diambil 1 miliar. Plus hukuman, ini zakat. Hukuman karena dia nggak mau bayar zakat, nggak dia keluarkan. Diambil entah apa, mobil disita kah atau apa, uang diambil lagi darinya. Itu uqubah maliyah, ada di dalam syariat. Adapun peperangan itu terkait massa. Kalau yang nggak mau bayar zakat ini kelompok besar, satu kabilah besar nggak mau bayar zakat, atau satu negeri, satu wilayah, maka itu yang diperangi. Oleh karena itu Allah syaratkan dibebaskannya jalan mereka, artinya nggak boleh diganggu kalau dua ini ditunaikan. Fa in amanu, Allah sebutkan sifat ahlul kitab ketika mereka mau beriman selain menunaikan sholatnya, dia tegakkan, dan penunaian zakatnya. Wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah fa khallu sabilahum. Khallu sabilahum, jangan ganggu mereka dengan syarat mereka sholat, mereka mau zakat. Artinya jika mereka nggak mau sholat, nggak mau zakat, tidak boleh dibiarkan jalannya, harus diperangi. Makanya disebutkan selalu beriringan dua ini, sholat dan zakat. Beda dengan rukun-rukun yang lain. Puasa, la yuqatal alaih. Walaupun dia ibadah mulia, tapi enggak diperangi orang karena tidak puasa. Tidak seperti zakat tadi, sholat. Nah, begitu pula haji, la yuqatal alaih. Enggak diperangi suatu kaum karena mereka enggak haji. Nah, wahum raki'un disebutkan dalam ayat, dan mereka ruku, khusus disebutkan ruku karena dia ibadah atau bagian dalam sholat yang sangat mulia. Tasyrifan, dimuliakan oleh Allah, makanya dia yang disebut wahum raki'un. Posisi ruku menunjukkan ketundukan, penghambaan di hadapan Rabbul Alamin. Makanya diharamkan ruku inhina kepada selain Allah. Karena dia posisi merendah. Hanya boleh itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fuqaha menyebutkan posisi ruku, begitu pula posisi sujud, posisi khudu', posisi inkhifad, merendah, turun. Posisi berdiri lebih tinggi. Ya, karena orang berdiri tegak begini. Diharamkan, dilarang orang ketika ruku
ketika sujud untuk baca ayat Quran, saat rukuk, saat sujud. Karena rukuk Rasul katakan wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Banyak-banyak muliakan Allah padanya. Agungkan Allah subhanahu rabbiyal azim wa bihamdi. Banyak-banyak muliakan Allah padanya. Hal ini karena kalau dilihat dari posisi, maka rukuk dan sujud lebih afdal, lebih mulia dari berdiri. Kalau dari posisi, salat, rukuk dan sujud lebih afdal. Terkait sujud, Rasul katakan aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyak doa. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena patut doa kalian dikabulkan oleh Allah saat sujud. Tapi kalau dilihat dari sisi bacaan, maka tentunya posisi berdiri lebih afdol dari rukuk dan sujud. Ada yang dibaca saat berdiri kalamullah, ayat-ayat Quran. Makanya tidak boleh dibaca rukuk dan sujud karena enggak pantas. Tidak sesuai dengan kemuliaan Quran, posisi orang merendah. Sementara itu kalam Rabbul Alamin, Al-Aziz, Al-Kabirul Muta'al. Pantasnya saat orang berdiri. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Yang berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka Hizbullah, kelompok Allah, mereka lah yang al-ghalibun, orang-orang yang mendapat kemenangan, orang yang walaknya kepada Allah dan Rasulnya, walaknya kepada mukminin, orang yang ada iman padanya. Tadi sifatnya sholat, zakat. Ada juga yang menafsirkan orang yang selalu taat kepada Allah, membela Rasulnya dan membela mukminin. Itu kewajiban setiap mukmin. Kata Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa afah, kalau kamu melihat seseorang padanya hak bersamanya, yang satu bersamanya batil, munharif, akhta, kesalahan banyak, maka yang wajib bagimu untuk kamu membela sahibul haq. Kamu mengingatkan, menasehati, sampai pada waktunya kalau pantas ditahdzir, ditahdzir. Yang sahibul khata', yang munharif, sahibul batil. Nah, itu kewajiban. Jika tidak, maka hukumannya kamu akan menjadi mayyitul qalb, mati qalbumu.
Sehingga kamu tidak bisa mencintai, apalagi membela yang ma'ruf, membenci dan memerangi yang mungkar. Wa hadhihi, ini semua kata beliau alamat intikasil qulub, jadi pertanda dibaliknya kalbu, berbalik, sehingga dia menilai yang ma'ruf itu mungkar dan yang mungkar itu ma'ruf. Li'adzubillah, terbiasa membiarkan saudaranya yang alal haq tidak dia bela, membiarkan sahibul batil tidak dia nasihati, tidak dia ingkari. Wa hadhihi raziyah, dan itu kehinaan serta bala. Kata Syekhul Islam rahimahullah, banyak dari manusia melakukan ini bukannya dia terima nasihat, malah dia berbuat i'tida, melampaui batas, menzalimi orang yang menyampaikan hak padanya, melampaui batas kepada orang yang bernasehat kepadanya. Satu, karena hasad. Karena hasad. Kenapa bukan dari dia? Kenapa kok orang yang menyampaikan kebenaran itu padanya? Dan ini sifat Yahud. Kenapa Nabi bukan dari Yahud, kok dari Arab datangnya? Hasad. Padahal tahu itu kebenaran. Yang kedua, karena hubbul ulu, hubbul zuhur, inginnya jadi orang nomor satu. Karena sahibul haq ya'lu, orang yang punya kebenaran itu tinggi posisinya. Ketika kamu menasihati, mengatakan kamu salah, keliru, yang benar begini, dia dalam posisi tinggi. Cuman ini ditipu oleh syaitan, sehingga yang dia inginkan derajat tingginya, bukan menerima haknya. Dia anggap menerima kebenaran itu kerendahan dan kehinaan. Atau yang ketiga, hawa nafsu, membutakan dan membuat tuli dirinya. Dalam keadaan segala macam cara makar akan dia lakukan untuk menepis dan menolak kebenaran yang disampaikan padanya. Kalau sudah seperti ini, padahal dia tahu yakin kebenaran ada bersama orang itu. Fi qararati nafsih, dalam lubuk hatinya yang terdalam dalam dirinya tahu. Tapi begitulah syaitan. Nah. Hizbullah humul ghalibun. Hizbullah, kata Hasan al-Basri, jundullah. Mereka adalah bala tentara Allah. Atau jundullah, Hizbullah adalah ansarullah, para pembela, para penolong Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang disahihkan oleh Albani, wa man ra'a imra'an musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi nasarahu Allah fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Yang membela seorang mukmin
saat dia ketahui saudaranya itu dalam posisi dilecehkan kehormatannya, ini dicela, difitnah, didustakan, tuduhan-tuduhan palsu, dusta, kehormatannya diinjak-injak, dan dia bela, nggak benar, fulan ma'ahu haq, fulan yang benar. Dia bela dia di posisi itu, fi ghaibatih, maka Allah akan membela dia saat dia butuh-butuhkan pertolongan itu dari Allah. Saat daqat bihil masalik, saat dia udah mepet sudah, kesana kemari nggak ada yang bantu dia dari manusia. Saat dia butuhnya sekali bantuan Allah untuknya. Wal jaza' min jinsil amal, balasan setimpal dengan amalanmu. Sebagaimana kamu membela saudaramu ini yang alal haq, saat dia dihina, didustakan, difitnah, dituduh macam-macam, maka Allah pun membelamu, menolongmu di saat butuh-butuhnya pertolongan itu. Dan orang tidak tahu kapan itu dia butuhkan. Dalam kehidupan ada saja. Waman khadhala imra'an muslima fi mautinin yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi, khadhalahu Allah fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Sebaliknya kalau dia khadhala itu membiarkan. Dia tahu saudaranya sedang difitnah, diserang sana sini, didustakan, dihina kehormatannya, harga dirinya diinjak, dia biarkan. Padahal tahu bersamanya hak, dia enggak bela. Khadhal. Maka Allah pun akan meninggalkan dia, tidak bela di saat butuh-butuhnya dia pertolongan Allah untuknya. Al-jaza' min jinsil amal. Maka pembelaan kepada seorang mukmin sahibul haq, terutama saat dia di posisi difitnah, didustakan, dihina, dituduh, sifat orang-orang yang mendapat pertolongan Allah, sifat orang-orang yang mendapat pertolongan Allah, ansarullah. Mereka membela Allah, membela auliaullah, mukminin, dan Allah pun membela mereka, memberikan nusrah kepadanya. Mukminin mereka ini Hizbullah. Maka tidak heran Allah berikan kemenangan kepada mereka atas musuh-musuhnya, Yahud, kufar, musyrikin. Dibunuh, ada yang ditawan, ada yang diusir, ada yang disuruh bayar jizyah. Hizb asalnya suatu pengganti. Artinya disebut demikian, layaknya orang ini kumpul bersatu padu, suatu kelompok sekian banyak orang atas perkara yang terjadi pada seseorang. Jadi mereka bela sungkawa atau kumpul semua untuk menghibur atau membela orang yang dalam keadaan dapat musibah misalnya. Makanya hizb rajul ashabu.
Disebut hizbur rajul ya teman-teman dekatnya, orang-orang yang bersamanya. Makanya hizib pula disebut wirid. Wirid, bacaan tertentu, bagian tertentu dari bacaanmu disebut hizib secara bahasa. Seperti yang Rasul katakan, man fatahu hizbuhu minal lail, yang tertinggal hizibnya di malam harinya. Hizib itu bagiannya. Artinya misalnya dia rutin tiap malam baca satu hizib Quran. Ya tergantung. Mungkin dia baca terbiasa satu hizib, 2 hizib. Kamu kalau baca Quran mushaf itu, kamu lihat pasti ada di lembaran keberapa hizib, rubu' hizib, nus hizib. Ada di Quran pasti. Orang macam-macam, ada yang mungkin setengah hizib, ada 1 hizib, 2 hizib. Al-muhim kalau tertinggal di malamnya dia baca di pagi harinya. Yang tertinggal hizibnya, bagian tertentu dari bacaan Qur'annya. Makanya hizib juga bermakna ta'ifah, kelompok bagian tertentu. Demikian ayat menjelaskan kepada kita sifat aulia Allah dan siapa yang pantas diberi wala oleh mukminin, orang-orang yang berwala kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada mukminin. Mereka lah yang muflih di dunia dan akhirat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Yahud dan Nasara ikhwanuna, saudara-saudara bagi kita. Dia tetapkan adanya ukhuwah, persaudaraan antara mukminin dengan Yahud dan Nasara, yang mereka bukan wali Allah, salat tidak, zakat enggak, bertauhid juga enggak, musyrikin. Dan tidak ada kedustaan besar seperti yang Allah dustakan terhadap kedustaan Yahud dan Nasara. Yahud yang mengatakan Uzair anak Allah, Nasara yang mengatakan Isa anak Allah, Allah sendiri yang mendustakannya. Tapi mereka katakan ukhuwah ada antara mukmin dengan Yahud dan Nasara, seperti pernyataan Hasan Al-Banna. Begitu pula penerus dia Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan permusuhan antara kita muslimin dengan Yahud bukan permasalahan akidah, bukan perkara agama, tetapi hanya karena rebutan tanah Palestina, rebutan kekuasaan di sana. Sebetulnya mereka, Allah perintahkan kita untuk bersaudara, berkasih sayang, dekat kepada mereka. Di mana ayat yang menyatakan itu? Yang kita tahu, wa ghadiballahu alaihim dhalin, la'anallahu alladhina, dilaknat, dimurkai oleh Allah. Dari mana Allah perintahkan bersaudara, memuliakan mereka? Walan tardha ankal yahud walan nasara, dan seterusnya. Maka itu kedustaan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.